Terus yang kedua, dari semua kitab yang beliau pakai, kita potong sampai abad ke-8, beliau kan cuma memakai 5 sampai 6 buku saja. Ulamanya kayak Al-Ubaidili, beliau cuma memakai satu, Tahdzibul Ansab, Ibnu Toba, Muntaqilah Talibiyah, Al-Majdi. Terus selanjutnya apalagi tuh? Yang terakhir beliau memakai Al-Janadi As-Suluk, terus yang terakhir lagi beliau memakai Al-Barqah Al-Musyiqah. Dan itu kan 5 kitab pusaka, padahal setiap ulama yang dia sebut itu tidak hanya menulis satu kitab. Seperti Al-Ubaidili, dari perjalanan rihlah semingguan lebih, itu ternyata dia mau menulis sekitar 10 lebih. Bentuknya dalam kitab itu 6 dan risalah itu 4 jenis gitu. Dan Ubaidillah ada di sana. Oke, bocoran manuskrip itu udah ada dan tidak perlu khawatir kalau ada habaib di sini, antum semua masih masih jadi cucu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun keyakinan kita, berbeda apapun dalam masalah apapun, kita tetap saling mendoakan sesama orang muslim. Semoga di akhirat nanti Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung. Apa-apa yang salah Allah maafkan semuanya, sehingga kita menjadi min ahli al-jannah. Amin, Allahumma amin. Ada 2 poin yang disampaikan oleh Gus Rumail. Yang pertama, ketika beliau mengatakan, beliau itu maksudnya Kiai Haji Madudin, bahwa Kiai Haji Madudin selama menulis tesis, ketika menyebut ulama di setiap abad, itu hanya mengutip atau merujuk kepada satu dari kitabnya. Jadi kalau Al-Ubaidili hanya membaca Tahdzibul Ansab, nggak ada nama Ubaidillah. Lalu divonis bahwa di abad itu tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah. Lalu misalnya membaca kitab yang karya Ismail, ya. Lalu ada kitab Al-Fahri. Lalu membaca misalnya karya yang menulis kitab Al-Majdi, ya. Lalu hanya ada kitab Al-Majdi. Lalu membaca kitabnya Ibnu Toba. Semua yang dibaca hanya satu kitab masing-masing. Lalu dicari di situ nggak ada Ubaidillah, lalu dinarasikan Ubaidillah itu fiktif selama 550 tahun. Padahal sudah sejak awal saya kasih tahu. Kalau kamu bertanya ada nggak kitab yang sezaman? Ada. Siapa yang bilang ada? Yang pertama Az-Zabidi. Sekarang kan kita itu waras. Kira-kira lebih akurat mana pernyataan Az-Zabidi dengan pernyataan Kiai Haji Madudin? Az-Zabidi itu pede sekali mengatakan bahwa Al-Mu'asir atau Al-Qorib, ulama-ulama yang sezaman dengan Ahmad atau yang mendekati itu sudah menyebut tentang Ahmad punya anak bernama Abdullah, wakilah Ubaidillah. Wakilah di situ maksudnya adalah Abdullah itu kadang disebut sebagai Ubaidillah. Dan ternyata setelah dicari oleh Gus Rumail, ya ada. Bahkan yang lebih jelas, Az-Zabidi yang mengatakan kalau Al-Ubaidili itu menyebut Abdullah itu putra Ahmad dan hijrah. Cuma memang Az-Zabidi tidak menyebut nama kitabnya. Tetapi dalam Tarikh Madinatul Hadramaut disebut kitabnya, yaitu kitab Al-Intisar. Itu sudah 3 bulan yang lalu saya kasih tahu. Cuman Kiai Haji Madudin kan membaca satu kitab saja, Tahdzibul Ansab. Lalu digas Al-Ubaidili tidak pernah menyebut. Ada itu bocorannya, Al-Ubaidili itu ada 10 kitab setidaknya. 6 dalam bentuk kitab, 4 dalam bentuk risalah, atau mungkin terbalik, 4 dalam bentuk kitab, 6 dalam bentuk risalah. Bagaimana bisa dari 10 karya tulis satu dibaca lalu dianggap Al-Ubaidili tidak menyebutkan? Kacau itu ya. Kacau. Tetapi saya paham mayoritas dari pendukung Kiai Haji Madudin ini sekarang sudah nggak pakai kitab kan, sudah pakai DNA. Kenapa? Ya karena kalau mau pakai kitab itu sudah jelas rungkat tesis itu ya. Tinggal kita tunggu restorasinya. Itu ya kalau kita bicara kitab-kitaban. Tapi kalau sudah dilapisi lagi dengan DNA, nanti misalnya DNA nanti ada lagi lapisannya apa, ya silahkan ya. Sepertinya membatalkan nasab Balawi sebuah keharusan, ya silahkan. Yang jelas saya masih ingat ucapan Kiai Haji Madudin dulu. Kalau ada kitabnya saya taslim, tapi mungkin sekarang sudah berubah. Toh sudah biasa toh berubah pendapatnya. Dulu menyatakan Balawi sah. Bani Hashim termasuknya adalah para Habib Balawi. Lalu direvisi ucapannya dengan nasabnya mereka tidak sah. Di mana pembatalannya adalah karena tidak disebut di dalam kitab. Ghaib selama 550 tahun.
Kalau ternyata bisa dibuktikan Ubaidillah yang menyebut, bagaimana tanggung jawab ilmiahnya? Terbukti bacaannya kurang jauh, ya kurang banyak. Artinya satu ulama dibaca cuma satu kitab. Nah itu ya masalahnya kan di situ. Cuma ya sekali lagi, sekarang kan sudah berubah, dikait-kaitkan dengan perilakunya yang mengklaim kuburan, dikait-kaitkan dengan perilakunya yang tidak sopan lah, dikait-kaitkan dengan perilakunya yang inilah, yang itulah. Perilakunya dijadikan tolak ukur, terus berujung kepada tes DNA, sehingga buang semua kitab itu. Maka saran saya kalau mau seperti itu ya silakan ya. Setidaknya bagi orang yang berpikir bahwasannya ulama nasab itu disiplinnya adalah ilmu nasab, mereka punya kaidah. Kalaupun mau digugat ulama nasab itu dengan ditanyakan kitabnya, ya ternyata kitabnya ada. Setidaknya kita menjadi tahu bahwa Ibnu Hajar Al-Haythami itu bukan ceroboh. Az-Zabidi itu bukan subjektif karena punya guru. Di live terbarunya Kiai Haji Madudin itu menjelaskan bahwasanya ya Az-Zabidi kan gurunya Habib. Jadi nilai subjektivitasnya tinggi, objektivitasnya rendah. Luar biasa ya. Jadi Az-Zabidi dianggap ya berpihak saja gitu ya. Bukan atas nama kebenaran tapi membela gurunya. Kalau ternyata bisa dibuktikan bahwasanya benar ucapan Az-Zabidi bahwa Al-Ubaidillah sudah mengatakan itu, berarti Az-Zabidi ini objektif. Cuman kenapa Kiai Madudin bisa tidak tahu? Ya karena yang dibaca cuma satu kitab. Sementara kitab yang lainnya nggak dibaca. Ya karena nggak ada di internet itu, nggak ada di Google, nggak ada. Harus dicari. Memang tidak semua kitab itu disebarkan. Maka dari itu sejak awal saya juga bingung. Kok bisa memastikan nggak ada gitu ya. Justru saya kira kalau Gus Rumel itu membuat penelitian hanya untuk membantah Kiai Haji Madudin, sayang-sayang gitu ya. Kenapa? Karena Kiai Haji Madudin itu mengatakan tidak ada ya karena kan tidak mencari ya. Hanya mungkin mencari yang sudah ada. Setidaknya dengan begini kita menjadi faham, atau kalau mau diambil hikmahnya, yaitu berarti tesisnya Kiai Madudin itu api membakar gaharu. Ternyata ketemu kitabnya. Bahkan mungkin bukan hanya satu. Kalau sekarang ini kan jangankan kalian misalnya yang tidak ngerti apa-apa ya. Ya kalian ini saya tidak bilang semuanya ya. Ada kan satu dua tidak ngerti apa-apa tapi bicara banyak ya. Banyak yang begitu ya. Satu dua itu kalau satu dua kan banyak ya. Setidaknya tahu diri gitu ya. Ini pokok permasalahannya apa. Makanya ketika Habib Hanif ditanya ada kitabnya, dia bilang nggak tahu. Bukan bilang tidak ada. Itu bagus namanya. Saya belum menemukan atau saya tidak tahu. Tetapi kalau sudah ngegas tidak ada, seolah-olah sudah tahu semua. Maka pernyataan tidak ada, apakah ini masuk kepada ilmu? Artinya ilmu itu yuwafik al-waqi, sesuai fakta, atau masuk kepada kebodohan, yaitu yukholif, tidak sesuai. Ya nanti akan diukur. Dan kalau sudah keliru di dalam memastikan, maka berarti dulu Kiai Haji Madudin itu bilang bahwa posisi beliau itu sudah al-ilmu bil adam, sudah mengetahui secara pasti bahwa tidak ada. Ternyata bukan itu posisinya, tetapi hanya adamul ilmi, hanya tidak tahu saja. Karena ternyata ada. Bukan al-ilmu bil adam, bukan mengetahui secara pasti tidak ada. Ternyata bukan itu. Tetap adamul ilmi saja, tidak tahu saja. Kalau adamul ilmi saja, maka laisa dalilan bil adam. Kalau hanya karena kamu tidak tahu, maka itu bukan bukti tidak ada. Yang menjadi bukti tidak ada adalah al-ilmu bil adam. Kamu sudah tahu pasti tidak ada, artinya sudah dicari. Ternyata kan belum ya, belum. Maka dari itu, mari kita sama-sama kalau mau berpikir objektif, ya objektif. Kalau bicaranya masalah kitab, kitabnya ada ya akui bahwa keliru ketika mengatakan tidak ada kitabnya. Kalau masalah tes DNA ya silahkan, itu kajiannya lainnya. Allahumma hadina hada sabil. Semoga semua bisa menerima dan kita tunggu bagaimana rilis resminya. Ini saya kasih gambaran saja ya. Biar nggak ada yang selalu ngotot-ngotot 550 tahun hilang. Ternyata ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.